Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Rahman. Di sini lagi-lagi saya akan mengerjakan program atau menyelesaikan program yang diberikan Bapak dosen saya untuk mengerjakan soal yang dimana di sini saya akan mengerjakan nomor 7. Buatlah sebuah figura dengan bermodalkan sebuah karakter berupa abjad dan sebuah digit angka. Figura akan dibentuk mempunyai pola sebagai berikut. Angka yang diberikan akan dituliskan pada sel-sel yang berada di tepi. Huruf yang diberikan akan menempati tengah figura. Figura setidaknya berukuran 2x2. Baris pertama berisi bilangan K yang menyatakan ukuran sisi figura. Baris pertama tadi, baris kedua berisi sebuah karakter C. Baris ketiga berisi sebuah digit D. Nah, mungkin sini yang saya tangkap adalah nanti akan ada figura yang dimana angka akan menjadi sisi bingkainya, sisi atas, sisi bawah, sisi kanan, sisi kiri, dan huruf merupakan tengahnya. Figura setidaknya berukuran 2x2, berarti persegi ya. Baris pertama berisi sebuah bilangan K yang menyatakan ukuran sisi figura. Nah, berarti ini menentukan ukurannya. Misalkan kita nanti input 6, maka akan keluar sisinya, sisi kali sisi berarti 6 kali 6. Baris kedua berisi sebuah karakter C. Maksud karakter C ini mungkin adalah untuk menginput tengahnya. Baris ketiga ini merupakan angka sisi yang akan dikeluarkan. Contohnya di sini ada 6, berarti nantinya 6 kali 6. Saya lanjutkan kembali seperti yang saya katakan tadi. Di sini inputan A sama dengan outputnya nanti adalah isi di dalam figura tersebut, dan 8 ini adalah bentuk atau output yang akan keluar pada sisi atas maupun sisi bawah maupun sisi samping kanan dan kiri. Sama juga seperti yang kedua ini, kita menginput 5, berarti otomatis nanti untuk programnya 5 dikali 5, yaitu figuranya akan 5 kali 5. X nya ini sebagai isinya, 1 sebagai bentuk dari figuranya, dari sisi-sisi figuranya. Mungkin langsung saja kita masuk ke NetBeans-nya. Saya di sini sudah membuat program atau membuat project yang bernama soal 7 UTS dengan namanya ya public kelasnya juga ya, soal 7 UTS. Nah, saya akan menjelaskan di sini terlebih dahulu algoritma program yang saya akan buat. Tadi yang pertama adalah kita disuruh menginput luas atau nantinya ukuran figura tersebut. Nah, kita itu akan menggunakan yang namanya adalah perulangan yang dimana nanti akan mencetak baris dan volume. Akan ada 2 perulangan tersebut. Tentang cara mencetak bingkai dan isinya nanti akan ada kondisional. Nanti akan saya jelaskan ketika program ini sudah jadi. Nanti di program ini akan saya buat ada 3 perulangan. Yang pertama itu untuk menentukan barisnya. Terus yang kedua untuk menentukan kolomnya. Yang ketiga ini akan untuk mencetak isi-isi yang ada pada kolom baris tersebut. Langsung saja saya akan membuat program ini, yang dimana nanti saya akan percepat ketika saya membuatnya. Nanti saya akan jelaskan per barisnya. Dimulai dari sekarang.
sini saya sudah menyelesaikan programnya, saya sudah mengcoding program di nomor 7 tadi tentang pembuatan figura ya. Mungkin kita coba jalankan saja dulu. Yang pertama kita menginput ukurannya, maka akan terjadi 6 kali 6 nanti. Terus kita input sampingnya, anggap saja 8, maka isinya kita tulis A. Nah oke, kebalik, yang dimana input yang ketiga ini adalah isinya, dan 8 ini adalah input ini adalah sampingnya, dan 8 ini adalah dalamnya. Kita ulang kembali. Nah berarti ada 6, kita mau isinya A, sampingnya 8. Nah maka akan terjadi ini. Maka di sini ada 8-nya 6 kali di kolomnya, di barisnya juga ada 8-nya 6 kali juga, dan isinya adalah A. Saya akan menjelaskan baris per baris. Oke, seperti biasa import Java Auto Scanner ini untuk mengimport scanner ke program. Lanjut lagi, ini adalah kelas utamanya. Terus ini untuk membuat kita bisa mencetak inputan kita in jumlah in next. Nah ini kita mendeklarasikan variabel jumlah, lalu langsung membuat jumlah untuk input. Jumlah di sini saya maksudkan adalah jumlah sisinya atau jumlah sisinya. Misalkan kita input 6, maka nanti akan ada figura 6 kali 6. Lanjut lagi ke string isi. String isi ini berhubung bisa huruf bisa angka, maka saya menggunakan string. Ini isi di dalam figuranya nanti, dan string samping sama juga, ini kita membuat inputannya. Lalu kita masuk ke perulangan. Nah, perulangan pertama di sini ini adalah untuk membuat kolom, perulangan untuk kolom, maka akan terbuat nanti 6 kolom. Misalkan kita input 6, maka akan ada 6 kolom. Lalu lanjut lagi ke bawah. Di sini ini adalah untuk barisnya, akan mencetak barisnya. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, di mana di dalam perulangan tersebut ada kondisional, yang dimana jika I sama dengan 0 atau I sama dengan jumlah dikurang 1, atau J sama dengan 0 atau J sama dengan jumlah dikurang 1, maka akan mencetak untuk sampingnya. Dan jika tidak, maka akan mencetak isi. Nah, kenapa di sini I sama dengan 0? Ini adalah untuk ketika kita masuk di baris pertama. Ketika kita masuk di baris di baris pertama, misalkan kita nginput jumlahnya adalah 6, maka di sini I-nya baru pertama, berarti masih 0, maka semua kolom di baris pertama akan terpenuhi karena masih I-nya dengan 0. Begitu juga seterusnya di baris kedua, kita menggunakan ini J sama dengan 0. Berhubung itu indeks ke 0 masih yang pertama, maka akan tercetak. Nah, terus yang keduanya bakal tidak memenuhi karena kita anggap saja J sudah menjadi indeks pertama, I-nya sudah menjadi 1, jumlahnya tidak memenuhi, sama dengan jumlah tidak memenuhi sampai terpenuhi nanti. Begitu juga seterusnya. Nah, begitulah penjelasan saya mengenai program pembuatan figura ini. Saya minta maaf jika ada yang kurang jelas. Saya akhiri mungkin dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.